Siang Ibu. Baik, bertemu lagi dengan saya yang akan mengajar pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Untuk sebelum masuk ke pembelajaran, tolong dirapikan dulu ya meja dan kursinya. Kalau ada sampah, tolong dipungut dan dibuang ke kotak sampah. Baik, untuk ketua kelas, sebelum memulai silakan untuk memimpin doa ya. Ibu, mari teman-teman untuk memulai pelajaran siang ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Nihil, Ibu. Nihil, berarti masuk semua ya? Iya. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Sebelumnya kita telah membahas tentang teks deskripsi ya. Lalu untuk minggu ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Jadi nanti di sini ada yang namanya pengertian, tujuan, ciri, dan jenis dari teks negosiasi. Untuk sebelumnya, untuk pengertian teks negosiasi itu adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial yang memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kegiatan negosiasi ini lebih dikenal dengan istilah tawar-menawar. Di sini anak-anak, apakah ada yang pernah tawar-menawar di pasar atau di mana? Belum, Ibu. Belum pernah ya? Belum. Baik, kalau gitu untuk lanjut slide selanjutnya. Teks negosiasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menyatukan perbedaan pendapat antara pembeli dan penjual. Lalu yang kedua adalah mencari jalan keluar saat ada masalah atau pendapat yang berbeda. Lalu yang ketiga mencapai suatu kesepakatan. Jadi ketiga tujuan ini adalah tujuan dari teks negosiasi. Selanjutnya, selain tujuan dan pengertian, ada juga ciri-ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi ini harus memuat kesepakatan. Lalu yang kedua, teks negosiasi juga harus memuat hasil dari keputusan. Lalu yang ketiga ini, teks negosiasi ini wajib dan harus saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi tidak ada salah satu yang diuntungkan, tapi keduanya. Lalu yang keempat, memuat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu memiliki tujuan yang praktis. Untuk teks negosiasi ini memiliki beberapa jenis ya anak-anak. Yang pertama ada negosiasi lisan. Negosiasi ini berbentuk yang berupa dialog secara langsung. Lalu yang kedua ada negosiasi campuran. Bentuk negosiasi ini biasanya terdapat pada proses negosiasi dalam prosa seperti cerpen ataupun novel. Lalu yang ketiga ada negosiasi tulisan. Bentuk dari negosiasi ini bisa dilihat pada surat niaga. Lalu selanjutnya ada struktur, kaidah bahasa, dan langkah dalam membuat teks negosiasi. Nah, dari struktur teks negosiasi ini ada orientasi, pengajuan atau permintaan, penawaran, dan persetujuan. Untuk Nabila, tolong dibacakan dong dari orientasi itu apa? Orientasi itu bagian ini yang berisi kalimat pembuka berupa salam yang fungsinya untuk memulai kegiatan negosiasi. Baik, terima kasih Nabila. Untuk yang pengajuan atau permintaan, tolong Dewi dibacakan ya. Pengajuan atau permintaan dalam teks negosiasi harus terdapat pengajuan atau permintaan, yaitu suatu barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Baik, yang ketiga ini akan Ibu bacakan, yaitu penawaran. Dalam teks negosiasi ini pembeli dapat melakukan penawaran terhadap barang atau jasa yang hendak dibelinya. Lalu yang keempat ada persetujuan. Nah, dalam teks negosiasi ini terdapat persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, di sini ada contoh teks negosiasi yang sudah dilengkapi dengan strukturnya. Tolong Nabila dibacakan. Membeli novel di Blok M. Orientasinya berisi pembeli berkata, "Selamat siang Pak." Lalu penjual menjawab, "Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Lalu isi pengajuan
dan dipilih saja. Bukunya ada di rak sebelah sana sambil menunjuk ke arah rak yang dimaksud. Baik, terima kasih Nabila. Lalu selanjutnya ada yang penawaran. Pembeli berkata, maaf Pak, kalau novel sang pemimpi ini berapa harganya? Lalu penjual menjawab, oh kalau yang itu harganya 80.000. Pembeli bertanya kembali, apa boleh saya tawar Pak? Memangnya mau ditawar berapa Mbak? 40.000 boleh Pak. Penjual berkata kembali, wah maaf Mbak, kalau segitu masih belum bisa. Saya berikan harga pas 60.000. Lalu pembeli masih menawar kembali, 50.000 saja ya Pak. Lalu yang di bagian persetujuan ini, penjual dan pembeli ini bersetuju dengan harga pas, yaitu 55.000 saja. Kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Pembeli dan penjual setuju dengan keputusan yang telah mereka buat. Jadi dalam teks negosiasi ini juga dalam kerangkanya ya anak-anak. Yang pertama itu ada persiapan dan perencanaan. Yang kedua ada menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Lalu yang ketiga ada menentukan hal yang dinegosiasikan. Yang keempat menyiapkan penyampaian argumen. Di bagian persiapan dan perencanaan ini diharapkan kalian bisa menentukan apa yang diinginkan dengan memilih tema kegiatan negosiasi. Pengumpulan data ini melalui observasi. Lalu yang kedua ini, kegiatan negosiasi perlu ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkaitan, siapa yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga, kalian perlu menentukan apa yang ingin dinegosiasikan, apakah yang berupa barang atau jasa, serta waktu dan tempat negosiasinya. Lalu yang keempat ini, masing-masing pihak ini mengutarakan apa yang diinginkan secara bijaksana. Nah, yang kelima ini merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada langkah ini dilakukan tawar-menawar antara penjual dan pembeli untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Biasanya ini tuh berupa kesepakatan harga ya. Lalu selanjutnya ada menentukan penutup. Langkah ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan negosiasi. Lalu selanjutnya menuliskan struktur teks negosiasi dan mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Jadi anak-anak, Ibu telah menjelaskan tentang struktur, kaidah, ciri, jenis, dan juga langkah-langkah dalam membuat teks negosiasi. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat teks negosiasi ya, dengan memperhatikan struktur-struktur yang telah Ibu jelaskan. Ibu akan memberi waktu 30 menit untuk menyelesaikannya ya. Tolong segera dikerjakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah Ibu. Baik, silakan kumpulkan ke depan ya yang telah kalian selesaikan. Baik Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Tugas ini akan Ibu koreksi dan akan Ibu beritahukan nilai kalian di minggu yang akan datang ya. Untuk waktu pelajaran pada hari ini sudah habis. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Ya baik Ibu. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran siang ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Tolong ketua kelas dirapikan lagi ya proyektornya dan dikembalikan. Baik Ibu. Baik, terima kasih anak-anak.